Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Karfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikologi fungsionalisme beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Psikologi fungsionalisme. Jadi psikologi fungsionalisme ini sebuah aliran di mana aliran ini sangatlah dominan di masanya. Selain itu, aliran ini juga menjadi hal yang penting untuk terus dibahas di bidang psikologi. Psikologi fungsionalisme ini juga sangat berlawanan pendekatannya dengan aliran sebelumnya, yaitu psikologi strukturalisme. Dan aliran ini juga keluar dari pragmatisme sebagai sebuah filsafat. Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam aliran ini? Sesuai dengan namanya, kita akan mempelajari fungsi dari tingkah laku atau proses mental. Jadi bukan hanya mempelajari strukturnya aja. Selain itu, metode yang digunakan dalam aliran ini adalah metode observasi tingkah laku. Dalam metode observasi ini terdiri dari dua macam, ada metode fisiologis dan metode variasi kondisi. Saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu G. Stanley Hall. Granville Stanley Hall atau yang suka dipanggil Hall, ia seorang sarjana teologi lulusan salah satu universitas di New York. Ia juga mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan di Berlin. Kemudian ia menemukan minat terakhirnya yaitu di bidang psikologi. Hall lahir di sebuah kota bernama Asheville, tepatnya di Massachusetts, yaitu yang berada di Amerika Serikat, pada tahun 1844. Hall juga orang pertama Amerika yang mendapat gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman. Dalam karirnya, Hall dianggap sebagai pendiri psikologi anak dan juga psikologi pendidikan. Dan ternyata ia juga menjadi salah satu murid Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Wilhelm Wundt ini adalah salah satu tokoh psikologi strukturalisme yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya dan bisa kalian tonton juga. Kemudian Hall juga pernah bekerja sama dengan Hermann von Helmholtz di Berlin. Dan Hall juga membangun sebuah laboratorium di Amerika Serikat, dan laboratorium tersebut merupakan laboratorium psikologi tertua di sana. Sekitar di tahun 1887 ia menerbitkan American Journal of Psychology. Dan 5 tahun kemudian, sekitar di tahun 1892, ia mendirikan American Psychological Association atau APA, yaitu sebuah organisasi psikologi di Amerika Serikat, dan menjadi presiden pertama di organisasi tersebut. Dalam pembentukan teori dan pemikirannya, Hall dipengaruhi oleh Sigmund Freud, lalu ada teori evolusi Darwin, dan teori rekapitulasi Haeckel. Mereka membantu Hall dengan teori-teorinya untuk memeriksa aspek pembangunan masa kanak-kanak mempelajari tentang warisan pelaku. Yang kemudian lahirlah teori nurture, yaitu sebuah teori pengembangan Hall tentang teori rekapitulasi. Nah, dalam teori ini ditekankan bahwa perubahan yang mencirikan siklus kehidupan manusia hari ini sejajar dengan perubahan-perubahan spesies yang kita lalui selama evolusi. Jadi maksudnya itu adalah teori ini menunjukkan bahwa masa remaja adalah masa transisi hewan seperti manusia yang beradab. Selanjutnya, Hall juga menyebutkan bahwa ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama ada masa kanak-kanak atau infansi. Nah, masa ini berlangsung di umur 0 sampai 4 tahun. Dan pada usia-usia ini, perkembangan anak disamakan dengan binatang melata atau berjalan. Nah, yang kedua ada masa anak atau childhood. Nah, masa ini berlangsung di umur 4 sampai 8 tahun. Di masa ini juga dianggap sebagai masa pemburu karena anak itu haus dengan pemahaman lingkungannya. Jadi anak akan berburu kemanapun untuk mempelajari lingkungannya. Yang ketiga ada masa puber atau youth.
Nah, masa ini berlangsung di umur 8 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini manusia belum beradab karena banyak hal yang masih perlu dipelajari untuk menjadi makhluk yang beradab di lingkungannya. Misalnya tentang sosial, emosi, moral, dan juga intelektual. Dan yang terakhir, yang keempat, ada masa remaja atau adolescence, yakni pada umur 12 hingga dewasa. Di masa ini seharusnya manusia sudah menjadi insan yang beradab dan bisa mengikuti keadaan dan lingkungan serta dunia yang berubah-ubah. Ada juga teori lain yang dibuat oleh Hall, yaitu Theory of Salutary Development. Salah satu bukti dari teori ini adalah berupa hipotesis perubahan drastis selama masa remaja berlangsung ketika organ seks dan fungsi reproduksi semakin berkembang. Jadi walaupun remaja menampilkan perbedaan individu yang ekstrim dalam tingkat pertumbuhannya, tetapi tipikal remaja menjadi subjek tentang intensitas sentimental dan perasaan religius, kebingungan spiritual, dan pengalaman emosional serta ketertarikan yang fluktuatif. Jadi inti dari teori-teorinya bahwa Hall menegaskan bahwa anak-anak dalam perkembangan pribadi mereka itu mengulang sejarah hidup ras manusia yang berevolusi dari kondisi yang mendekati primitif pada masa balita dan anak-anak menuju ke manusia dewasa yang rasional dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika Serikat yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober tahun 1859. Kemudian pada tahun 1879 ia meraih gelar sarjananya di University of Vermont, dan pada tahun 1884 ia melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor di University of Hopkins. Selain sebagai filsuf, Dewey juga terkenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan. Ia adalah pencetus fungsionalisme. Ia dianggap sebagai pemikir bergaya praktis dan pragmatis. Dewey meninggal pada tanggal 1 Juni tahun 1952 di New York, Amerika Serikat dengan usianya yang ke-92 tahun. Seperti yang kita ketahui, sikap yang pragmatis dari Dewey itu didasari oleh pemikiran filsafatnya. Thinking man usually think about change. Manusia berpikir selalu tentang perubahan. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang berpikir hanya untuk berpikir saja, tetapi segala sesuatu mesti ada tujuannya, dan tujuannya itu adalah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, Dewey menentang teori elementisme yang menyatakan bahwa tingkah laku itu satu kesatuan antara aksi dan juga reaksi. Pada tahun 1886, ia menulis buku yang berjudul Psychology. Dalam bukunya ini, ia memperkenalkan cara orang Amerika Serikat mempelajari psikologi, yaitu dengan cara mengutamakan pragmatisme. Karena pragmatisme tersebut, sarjana-sarjana psikologi Amerika Serikat kurang tertarik pada pertanyaan tentang apakah jiwa itu, tetapi mereka lebih tertarik dengan pertanyaan apa kegunaan jiwa tersebut. Karena itulah berdiri aliran fungsionalisme. Hal ini termanifestasikan dalam ilmu pendidikan. Dewey mengajukan teori learning by doing. Dewey sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Dalam teori learning by doing-nya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu terlalu banyak mempelajari teori atau materinya, tapi langsung saja dilakukan atau dipraktekkan. Maka dengan sendirinya seseorang itu akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari tersebut dengan sempurna. Ia mengambil contoh tentang seorang yang akan belajar berenang. Menurutnya, seseorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori, tetapi menurutnya langsung saja disuruh masuk kolam renang dan langsung belajar berenang. Maka dengan cepat seorang tersebut akan menguasai kemampuan berenang. John Dewey tidak hanya mengembangkan teori pendidikan yang terangkum dalam teori kognitif saja,
tetapi ia juga mengembangkan teori perkembangan moral peserta didik. John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 konsepan. Yang pertama ada konsep premoral, yaitu tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Kemudian yang kedua ada konsep convention, yaitu seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit lebih kritis berdasarkan kepada kriteria orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir ada konsep autonomus, yaitu seseorang sudah mulai bisa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria dari orang-orang sekitarnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Experience and Education. Buku ini membahas konsep pendidikan berbasis pengalaman. Dalam bukunya ini, Dewey menyampaikan kritikan terhadap pendidikan tradisional. Ia menyebutkan bahwa pendidikan tradisional cenderung memaksakan para pelajar muda, mulai dari pemberian beban yang menekan standar sampai dengan mata pelajaran dan juga metode yang lebih diperuntukkan bagi orang dewasa. Hal itulah yang justru diajarkan kepada mereka yang baru saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herifa Syakira dengan nomor NIM 06035210102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Harvey Carr. Siapakah Harvey Carr? Harvey Carr adalah seorang psikolog Amerika dan pengembang fungsionalisme atau bapak pendiri psikologi fungsionalisme seiring dengan John Dewey dan James Rowland Angel. Harvey Carr lahir pada tanggal 30 April 1873 dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1954. Ia juga merupakan mantan presiden American Sociological Association dan pernah menjadi ketua Departemen Psikologi di University of Chicago. Carr menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1901 saat berkuliah di University of Colorado sebagai mahasiswa psikologi dan mendapat gelar Master of Science pada tahun 1902. Dan sekitar tahun 1907 sampai 1908, Carr dan John B. Watson melakukan penelitian yang disebut percobaan Kerr-Planck atau eksperimen Kerr-Planck. Dan yang selanjutnya, apa aja sih karya-karya Harvey Carr? Harvey Carr menulis sejumlah buku, diantaranya yaitu ada Textbook of Psychology pada tahun 1925, dan yang kedua ada Psychology, A Study of Mental Activity pada tahun 1925, dan yang ketiga ada An Introduction to Space Perception pada tahun 1935. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Harvey Carr. Yang pertama ada Carr mengartikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang proses-proses mental dan menekankan respon motorik, aktivitas adaptif, dan motivasi. Dan yang kedua ada Carr menerima metode subjektif, introspektif, dan pengukuran objektif dalam psikologi dengan latar belakangnya dalam psikologi hewan. Ia cenderung memilih metode penelitian objektif dengan mengorbankan metode subjektif. Dan ada peran Carr dalam psikologi fungsional ini, yaitu adalah merangkum prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam gerakan ini. Yang pertama adalah proses-proses mental bersifat adaptif dan bertujuan. Yang kedua, aktivitas mental ditimbulkan oleh stimuli lingkungan. Yang ketiga, motivasi selalu mempengaruhi proses-proses dan memodifikasi pengaruh stimulus. Dan yang keempat adalah respon-respon perilakuan memiliki konsekuensi. Dan yang terakhir, semua aktivitas mental berkesinambungan dan terkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 06035210021, bab 7 Psikologi Fungsionalisme dari kelompok 5. Riwayat kehidupan William James, seorang filsuf Amerika. Ini bernama lengkap William James. Sidis lahir pada 1 April 1894 dan William James meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. William James terkenal dengan dirinya yang umurnya 11 tahun sudah masuk ke universitas yang bernama Harvard University. William James sangat pandai di bidang matematika dan linguistik. Bahkan selama hidupnya, ia sudah menguasai 200 bahasa yang ada. Pemikiran William James. Pada tahun 1919,
Ia ditangkap karena berpartisipasi dalam parade Hari Sosialis Mei. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara berdasarkan Undang-Undang Penghasutan. Metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme dikenal sebagai metode observasi, tingkah laku, dan introspeksi. Hubungan psikologi dengan William James. Pemikiran William James di bidang psikologi agama juga menyanggah pandangan-pandangan tradisional terhadap agama, bahwa agama merupakan suatu yang objektif, disanggah dengan pemikiran yang juga menginstrumentalisasikan agama. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan tentang William James. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stars shining bright above.